Jika Super Semar palsu, apakah Orde Baru tidak sah? Setelah lebih dari 50 tahun lalu, Super Semar masih saja menyisakan misteri. Kesimpang siurannya juga menimbulkan pertanyaan ihwal keabsahan Orde Baru. Bagi hukum tata negara, masalah Super Semar dalam sejarah sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Kita harus move on untuk berdamai dengan sejarah. Kita harus bisa menerima perjalanan sejarah bangsa sebagai fakta. Kata Mahfud MD dalam diskusi nasional tentang implikasi Super Semar bagi peradaban Indonesia di Universitas 11 Maret Solo. Bisa jadi yang diucapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu benar. Mau sampai kapan bangsa ini meributkan Super Semar? Surat sakti yang menandai pergantian rezim Soekarno ke Orde Baru itu memang mandraguna, lantaran sampai saat ini belum terungkap fakta kebenarannya. Semakin sering berusaha dikuak, persoalan surat perintah 11 Maret 1966 itu justru kian kompleks. Dari dua versi yang semula diperdebatkan, Super Semar sekarang sudah beranak pinak menjadi 4, bahkan lebih. Inti dari Super Semar adalah surat perintah dari Presiden Soekarno yang ditandatangani pada 11 Maret 1966. Isinya adalah instruksi Presiden kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara yang memang sedang rentan saat itu. Salah satunya karena dampak peristiwa gerakan 30 September. Fakta penerapannya memang sangat fatal. Terlepas dari segala kepentingan dan kesaksian dari sejumlah pihak yang kemudian disangkal atau muncul kesaksian lainnya, dan lantas berbantah klaim Soeharto memakai Super Semar untuk mengamankan jalannya pemerintahan. Super Semar pun difungsikan sebagai surat sakti yang pada akhirnya menjadi legitimasi Soeharto untuk mengambil alih pucuk pimpinan negara dari Soekarno. Inilah sinyal awal lahirnya Orde Baru yang lantas berkuasa hingga lebih dari 3 dekade lamanya. Dan itulah kenyataan sejarah yang telah terjadi. Yang menjadi persoalan, Super Semar tidak hanya ada satu versi saja, sehingga apa yang sebenarnya diperintahkan Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto saat itu belum terkuak dengan pasti. Apakah sekadar menjaga keamanan negara, termasuk presiden dan keluarganya, atau pengalihan kekuasaan? Penafsiran dan pengaruh penguasa saat itu juga turut menentukan jalannya sejarah di negeri ini. Hingga kini, setidaknya ada 4 versi Super Semar yang disimpan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Keempat versi itu berasal dari 3 instansi, yakni 1 versi dari Pusat Penerangan Puspen TNI Angkatan Darat, 1 versi dari Akademi Kebangsaan, dan 2 versi dari Sekretariat Negara Setnek. Yang menjadi pegangan selama Orde Baru adalah versi pertama dari Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat. Lantas manakah yang asli dari keempat versi itu?
ternyata tidak ada asli, alias palsu semua. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh mantan Kepala ANRI, M. Asikin, saat menjadi pembicara dalam workshop pengujian autentikasi arsip di Jakarta. Terkait Super Semar versi Puspen TNI Angkatan Darat yang selama ini dijadikan pegangan Soeharto, M. Asikin menegaskan itu juga tidak asli. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa suksesi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto memang tidak terjadi seperti yang selama Orde Baru yakinkan kepada masyarakat. Super Semar versi TNI Angkatan Darat itu sudah dibuat dengan teknologi mesin komputer. Padahal tahun 1966 belum digunakan mesin komputer, masih menggunakan mesin ketik manual. Berarti dokumen itu palsu, dibuat setelah tahun 1970-an. Jika keempat versi Super Semar yang disimpan ANRI ternyata palsu, lantas di manakah naskah yang asli? Tidak ada yang tahu di mana surat asli Super Semar berada. Selain itu, banyak versi yang beredar. Teks otentik itu penting untuk kita lihat asas orisinalitasnya. Kekuasaan Orde Baru dengan produk hukum yang lahir dari Super Semar itu sah. Jika ada yang mengatakan bahwa Orde Baru adalah rezim haram, maka segala yang ada kita miliki, termasuk keberadaan kita, juga haram, kata Mahfud MD. Ada yang bilang bahwa Super Semar adalah media untuk upaya kudeta merangkak. Bila itu yang memang terjadi, kata Mahfud, tetap saja kemunculan Orde Baru adalah sah karena telah diakui oleh dunia internasional. Di dalam fakta politik dan filsafat hukum tata negara, pengambil alihan kekuasaan yang bisa dipertahankan secara efektif dan mendapatkan pengakuan internasional menjadi sumber hukum. Sejarawan LIPI yang kerap mengkritisi Orde Baru, Anhar Gonggong, pun menilai bahwa ribut-ribut Super Semar sudah tidak relevan lagi. Hampir semua tokoh terkait telah tiada. Jika nantinya Super Semar yang asli ditemukan, siapa yang harus bertanggung jawab atas kekeliruan sejarah yang telah terlanjur terjadi? Super Semar masih seperti lorong tanpa ujung, hanya menjadi komoditas semu yang ramai direbutkan dan diperdebatkan manakala tanggal kenangan itu datang setiap tahunnya. Atau jangan-jangan surat sakti itu memang tidak pernah ada. Maka seperti kata Anhar Gonggong, mari kita tempatkan ini sebagai peristiwa sejarah yang biasa saja. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura, takar lambe sundel.